Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rizky Sapitri dari Prodi Sosiologi kelas A 2021 Universitas Bangka Belitung, serta tugas dari kelas kerjasama pertukaran dosen dengan Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Adapun subpokok pembahasan pada materi ini yang pertama adalah pengertian korupsi, ciri-ciri dan jenis korupsi, serta peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang dikemukakan oleh Vochema Andrea pada tahun 1951 dan corruptus menurut Webster Student Dictionary pada tahun 1960. Sedangkan secara artian, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jadi di sini dapat kita nalurikan misalnya dari sebuah buah, misalnya apel, ada satu titik yang tidak baik kemudian menyebabkan kerusakan secara utuh dari apel tersebut. Nah, begitulah dengan korupsi yang hanya satu orang yang bermasalah yang pada akhirnya berdampak ke seluruh aspek. Maka dikatakan korupsi itu adalah sesuatu yang buruk atau jahat. Sedangkan menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Jadi, menurut Transparansi Nasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, kemudian penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Selanjutnya, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya menganggapnya tidak perlu. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Kemudian adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Yang terakhir, terpusatnya kegiatan korupsi kepada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Kemudian peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam peristiwa-peristiwa besar yaitu Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda tahun 1928. Selanjutnya, Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kelima, lahirnya Orde Baru pada tahun 1976. Yang terakhir, Orde Reformasi tahun 1998. Kemudian, jenis tipikor dari korupsi ini ada 7. Yang pertama, merugikan uang negara, kemudian suap menyuap, kemudian penggelapan dalam penjabatan, lalu pemerasan. Salah satunya yang terjadi pemungutan liar. Oke, selanjutnya, mahasiswa ini memiliki karakteristik berupa mahasiswa ini yang memiliki intelektualitas yang tinggi, kemudian jiwa muda yang penuh semangat, serta idealismenya yang murni. Kemudian, bentuk dan peran mahasiswa dapat berupa edukasi maupun kampanye. Nah, untuk edukasi sendiri di sini perannya sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan pendidikan dan budaya anti korupsi. Sedangkan untuk kampanye sendiri dapat dilakukan dengan melalui media cetak yaitu tulisan-tulisan